tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan rasa harap, rasa takut dan khusyuk. Itu namanya ibadah. Itu namanya ibadah. Seorang ibadah berharap Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan pahala. Allah Subhanahu wa taala akan janjikan jannah. Seorang beribadah berasa takut akan murka Allah, akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Maka muncul ya orang-orang yang sesat zaman sekarang, mereka beribadah hanya dasar cinta saja. Sampai ada dikatakan baru-baru muncul ini orang di Jawa mulai ada gerakan bahwasanya beribadah tidak mengharapkan surga. Ini kelompok baru ini. Maksudnya kelompok baru dengan penamaannya. Kalau kesesatannya sudah jelas, itu kesesatan orang-orang sufi zaman dahulu. Beribadah atas dasar cinta, rasa harap tidak ada, rasa takut tidak ada, rasa cinta saja. Mengharapkan surga, surga makhluk. Kalau kita mengharapkan surga, berarti kita mengharapkan kepada makhluk. Mereka berdalil seperti itu. Kalau kita beribadah karena rasa takut masuk neraka, berarti kita takut kepada makhluk. Maka tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan di dalam surga itu ada namanya rahmat Allah. Di dalam surga itu ada namanya ridha Allah. Di dalam surga itu ada kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu wajah Allah, ridha Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu makhluk? Jawabannya tidak. Nah, mungkin orang-orang yang datang belakangan seperti ini, mungkin dia ingin samakan Allah dengan makhluknya. Cuman bahasa itu dibeda-bedakan. Sama seperti orang-orang yang mengatakan bahwasanya ucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ya, ucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Sebenarnya keinginan mereka adalah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, Allah juga makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Nah, ini kekafiran ya. Kekafiran orang-orang yang seperti ini. Nah, kita masuk di wa dalil khasyah, dan dalil khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni. Khasyah itu adalah rasa takut. Namun rasa takutnya ini berbeda dengan kata al-khauf. Khauf juga takut, tapi khasyah ini lebih dalam lagi rasa takutnya. Maka didefinisikan para ulama, al-khasyah hiya al-khawfu al-mabniyu 'ala al-'ilmi. Al-khasyah hiya al-khawfu al-mabniyu 'ala al-'ilmi. Itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Seseorang tatkala berjumpa dengan seseorang juga, ya sesama orang ya. Si A bertemu sama si B. B ini badannya besar. Lalu si A ini takut kepada si B, padahal dia tidak tahu kalau si B ini rupanya juga penakut. Padahal dia tidak tahu nih. Cuman si A ini karena badannya kecil, melihat si B badannya besar, jadi takut. Ini namanya khauf. Tidak dibangun di atas ilmu. Tapi kalau si A tahu bahwasanya si B ini pencak silat, taekwondo, karate dan selainnya, ini namanya al-khasyah. Rasa takut dibangun di atas ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berpengetahuan. Jadi aneh ya kalau ada yang membedakan pengetahuan sama ilmu. Apa bedanya? Filsafat.
Dan kasihan antum mendengarkan kata-kata seperti itu. Maka tidak pantas ya seorang penuntut ilmu itu berada di kawasan-kawasan orang-orang yang terkena syubhat. Ya, seperti yang terjadi kemarin ya, kita datang ke sesi tanya jawab itu. Itu semua bertanya tentang syubhat-syubhat mereka yang dapatkan. Antum di sini antum tahsil ilmu. Seorang itu kalau mentahsil ilmu dia harus fokus terhadap kitab, terhadap pembahasan. Jangan dulu sebar-sebar. Orang-orang yang di luar sana, mereka itu mendapatkan syubhat dari berbagai macam. Mereka itu tidak tahsil ilmu. Makanya kurang pas kalau dikatakan mereka itu menuntut ilmu. Mereka itu menebas ilmu. Datang ke majelis ilmu, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang ingin untuk menghindarkan dari syubhat. Menuntut ilmu di sini. Kitab-kitabnya jelas, metodenya jelas, diajarkannya jelas. Itu baru menuntut ilmu. Tahsil terhadap kitab-kitab. Ya, tapi tidak apa-apa dapat kopi gratis ya. Ya, itu namanya khasyah. Dan khasyah ini terbagi juga sebagaimana pembagian al-khauf. Ada khauf ibadah, ada khauf tabi'i, ada khauf sir. Nah, ini khauf sir ini yang tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, kita lanjut. Wal inabah, dan inabah. Inabah itu adalah taubat. Qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan berislamlah. Al-inabah maknanya adalah ar-ruju'u ila Allahi bil qiyami bi ta'atihi wa jtinabi ma'siyatihi. Itu makna inabah. Ulangi sekali lagi ya. Ar-ruju'u ila Allahi bil qiyami bi ta'atihi wa jtinabi ma'siyatihi. Inabah adalah kembali, rujuk kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan menegakkan ketaatan kepadanya dan menjauhi segala kemaksiatan. Itu baru dinamakan inabah. Ada yang ketinggalan? Ar-ruju'u ila Allah bil qiyami bi ta'atihi wajtinabi bil qiyami. Jadi dari situ dia atofnya. Jadi wajtinabi maksiyatihi. Ijtinab itu isim. Jadi dia mudhaf. Maksiyah mudhaf ilaih. Tapi dia mudhaf lagi. Ha mudhaf ilaih. Nah, ya itu bahasa lanjutnya ya. Nah, ini kan namanya taubat kan? Kalau kita pretelin makna-makna ini kan maknanya sama dengan taubat. Maka para ulama bedakan bahwasanya taubat itu levelnya pertama. Kedua, levelnya adalah inabah. Inabah itu berarti lebih dalam lagi. Sama seperti khasyah. Khasyah itu lebih dalam lagi rasa takutnya daripada khauf. Maka para ulama mengatakan bahwasanya taubat itu adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian, tubu, taubat. Ilallahi taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Sedangkan inabah itu adalah sifatnya aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan kalau martabah yang ini di atas dari kata orang-orang yang beriman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
surah Qaf ya. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Munib itu fa'il dari kata inabah itu. Anaba yunibu, inabah, munib. Man khasyar rahman, barang siapa yang khasyar rahman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sendiri, wa jaa biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang munib, dengan penuh inabah. Ini sifat-sifat aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat itu ada 5. Syarat taubat ada 5. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang pertama adalah al-ikhlas. Dia bertobat atas dasar ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas suruhan, bukan atas paksaan. Ikhlas, betul-betul dia menghambakan diri kembali kepada Allah. Yang kedua adalah an-nadam. An-nadamu, penyesal. Menyesal itu namanya tobat. Orang yang melakukan kesalahan kemudian bertobat, dia harus menyesal. Arti menyesal itu dia harus meyakini bahwasanya perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Itu namanya an-nadam. Syarat tobat. Tidak dikatakan seorang yang bertobat kalau dia ikhlas namun tidak menyesal. Dia tobat, subhanallah. Mau tahu enggak? Itu kembali semuanya, bangga saya ini, semua bank itu sudah kembali. Ini namanya bangga seperti ini. Ya, bangga. Ini tidak ada nadamnya. Nanti tidak diterima tobatnya. Kebanggaan terhadap dosanya. Yang ketiga adalah al-iqla minal maksiyah, maksudnya adalah meninggalkan maksiat tersebut. Meninggalkan maksiat tersebut. Al-iqla. Ayo pakai qaf. Iqla ain terakhir. Al-iqla. Antum tidak tahu bahasanya at-tark. Sama bahasanya at-tark, meninggalkan maksiat. Seorang yang bertobat itu harus meninggalkan maksiatnya. Jangan dia bertobat, dia bilang tobat tapi masih melakukan maksiat. Ya. Dia bilang bahwasanya sudah, saya tidak mau minum minuman lagi, minum minuman keras, subhanallah, tapi tua di dalam tangannya. Nah, ini tidak ikhlas ya. Ini tidak tark namanya. Ya, tua ya. Saya sudah tobat ini. Ini tidak ikhlas namanya. Nah, ini tidak diterima tobatnya. Tobat itu buang. Tobat itu dibuang. Ya, bertobat. Yang keempat adalah al-azmu alla ya'udu ilaiha. Al-azm alla ya'udu ilaiha, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Berazam untuk tidak melakukannya lagi. Orang yang bertobat itu harus ada azamnya untuk tidak melakukannya lagi. Mungkin dia terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Cuman dia tatkala bertobat dia harus berazam, dengan betul-betul berazam dia tidak mau jatuh lagi terhadap dosa tersebut. Yang terakhir adalah at-taubatu fi waqtiha. Tobat di waktunya. Tobat di waktunya. Tobat itu tertutup. Ada berapa keadaan? 2. Pertama, nyawa sampai di kerongkongan. Kedua, terbitnya matahari di tempat terbenamnya. Ya, itu tatkala sakaratul maut dan tatkala kiamat. Matahari terbit di tempat terbenamnya. Itu tobat sudah tertutup. Tobat sudah tertutup, tidak manfaatnya bertobat. Ya, terakhir al-isti'anah. Tobat sudah ya. Al-isti'anah. Isti'anah wa dalil isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa fil hadis idza ista'anta fasta'in billah. Dalil isti'anah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami beristi'anah.
Dan dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Isti'anah itu adalah talabul aun. Sin, alif, sin dan ta pada satu kata itu bermakna talab. Tinggal dilihat dia itu talabnya pada apa? Istighfar, talab maghfirah, isti'adzah, talabul i'adzah. Isti'adah, talabul aun, meminta bantu. Itu maknanya. Talabul aun, meminta bantu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Porosnya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Porosnya Al-Quran, makanya surah Al-Fatihah dikatakan ummul kitab. Porosnya, sebagai induknya kitab Al-Quran. Semua ayat-ayat dalam Al-Quran berujung kepada surah Al-Fatihah. Dan porosnya surah Al-Fatihah ada pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tatkala seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di salatnya, hadza baini wa bainal 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, penetapan tentang ayat Al-Quran, di ayat Al-Fatihah. Ini adalah antaraku dan antara hambaku. Maka untuk hambaku apa yang dia minta, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berdoa yang sudah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang sangat agung. Ayat yang sebagai penyembuh dari sifat riya dan dari sifat sombong. Nah, ini adalah penyakit di tubuh-tubuh kaum muslimin, di tubuh-tubuh seorang hamba. Sifat riya. Dalilnya mana? Iyyaka na'budu, menolak riya, menolak syirik malahan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, bukan kepada selainmu kami menyembah, hanya kepadamu. Dalil untuk menolak kesyirikan. Ya, sudah dijelaskan bahwasanya iyyaka ini seharusnya dibelakangkan, cuma didepankan maknanya ikhtisas wal hasr, pembatasan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta i'anah, yaitu bantuan. Ini adalah menolak dari sifat kibar, sifat sombong. Bahwasanya seorang hamba itu beribadah kepada Allah itu berasal dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Laulullah ma salaina wa la tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan salat. Maksudnya kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Itu semuanya atas dari i'anah Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah. Itu isti'anah terbagi juga ya. Yang pertama adalah isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seorang dengan sempurna dia tunduk kepada Allah. Dengan sempurna dia serahkan urusannya kepada Allah. Dan dengan sempurna dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencukup baginya. Itu namanya isti'anah. Pertama, seorang hamba murni harus tunduk kepadanya, khusyuk. Yang kedua, orang yang meminta bantuan itu harus menyerahkan segala sesuatu yang ada pada dirinya kepada orang yang dimintai bantuan, kepada zat yang dimintai bantuan. Yang ketiga adalah tatkala seorang itu beristi'anah, dia harus meyakini bahwasanya orang yang mengisti'anah itu bisa mencukupi kita. Orang atau zat
Dan ini adalah ibadah, ini adalah isti'anah ibadah yang hanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diserahkan kepada orang. 6. Kemudian isti'anah itu isti'anah yang pertama, isti'anah kepada Allah. Kemudian ada isti'anah bil makhluk, isti'anah kepada makhluk. Isti'anah kan maknanya minta bantuan. Maka minta bantuan kan boleh sama makhluk. Boleh dengan syarat bahwasanya makhluk tersebut hadir wal qadir. Ada orangnya, ada wujudnya, masih hidup, kita bertatapan muka langsung dan dia mampu. Itu syarat, dua syarat ini harus terpenuhi. Tidak boleh gugur salah satunya. Kalau gugur salah satunya bisa jadi kesyirikan, bisa jadi hal yang sia-sia. Kalau seseorang meminta bantuan kepada orang yang tidak hadir, ya orangnya jauh ataupun orangnya sudah mati, lalu dia minta isti'anah, minta bantuan, dia tengah dalam keadaan kesusahan, dia minta bantuan kepada orang yang tidak hadir, orang yang jauh ataupun orang yang telah wafat, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Karena tidaklah orang itu meminta bantuan kepada orang yang tidak hadir, orang yang telah mati, melainkan orang tersebut meyakini bahwasanya mereka ini bisa mengatur dari kejauhan, bisa mengatur di dalam kubur. Nah, ini kan kesyirikan namanya. Kalau seorang itu beristi'anah, meminta bantuan, meminta bantuan terhadap orang yang hadir, cuman tidak qadir, tidak mampu, maka ini jatuh bukan kesyirikan, tapi jatuh kepada sia-sia, kepada kesia-siaan. Dia tidak mampu, maka jatuh kepada kesia-siaan. Yaitu dari pembagian isti'anah. Di dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta bantuan, maka minta bantuanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis man? Ibnu Abbas. Man rawahu? At-Tirmidzi. Hadis kam? Di Arba'in Nawawi 19. 19. Hadis ke-19, hadis yang cukup panjang ya di dalam kitab Arba'in Nawawi. Tapi lihatlah subhanallah pendidikan Nabi SAW. Ini hadis diberikan awalnya apa? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Apa? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kemudian seterusnya. Ini dalam keadaan Ibnu Abbas radhiyallahu an belum baligh, mungkin di bawah 10 tahun. Karena Nabi SAW meninggal, Ibnu Abbas radhiyallahu an umurnya 15 tahun. 15 tahun umurnya. Ya. Sama dengan antum. Ketika Nabi SAW meninggal. Tapi subhanallah, itulah Ibnu Abbas, sahabat yang sangat mulia, habrul ummah, tintanya umat ini. Seorang menanyakan kepada tafsir, tanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu nama pendidikan. Pendidikan Nabi SAW terhadap anak-anak kecil, langsung diajarkan kepada sesuatu yang bermanfaat baginya. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan jagamu. Allah akan jagamu. Tidak seperti zaman sekarang ya. Anak-anak diajarkan juga joget sudah, ya, live di seperti itu. Itu pendidikan Nabi SAW. Maka pendidikan Nabi SAW itu seperti itu. Mendidik kepada sesuatu yang paling bermanfaatnya bagi seseorang. Mendidik dengan
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah pendidikan yang berhasil, seperti itulah pendidikan yang sukses. Yang kita cukupkan dari pertemuan kita. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah siap ulangan hadisnya? Bukan sekarang, maksudnya besok, cuma sudah siap? Enggak. Siap ya? Khairul. Siap. Musta'id. Hah? Antum musta'id. Ada berapa hadis antum hafal? Hadis 1 sampai hadis berapa? Hadis 6 sampai 16. Hadis 13, 14, 15 itu riwayat siapa? Riwayat siapa? Bukan hadis siapa, bukan sahabatnya. Saya nanya riwayatnya. Bukhari Muslim. Saya dulu menghafal hadisnya seperti itu. Kenapa saya menghafal Bukhari Muslim 13, 14, 15? Saya menghafalnya sesuai dengan ayamul bid. 13, 14, 15 Bukhari Muslim. Itu saja. Hadis Bukhari Muslim itu hanya pada hadis 13, 14, 15. Yang lainnya itu ada katakan lafadznya dari Bukhari, ada tambahannya. Ya saya hafalnya begitu, saya cocok-cocokkan. Sesuai ya ayamul bid ya 13, 14, 15 ya Bukhari Muslim. Jadi tinggal ngafal nama sahabatnya. Ya semoga dimudahkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.